Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri dari awal, dari dini, untuk kita bisa mewujudkan mimpi kita, cita-cita kita, eh, masuk kuliah di perguruan tinggi terbaik sesuai dengan impian kita. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tentang SNMPTN 2021 ya, tahun ini yang kemarin sudah selesai dalam angka, artinya data-data ini berbasis angka yang nanti bisa kita jadikan rujukan untuk persiapan SNMPTN tahun 2022. Sehingga kita bisa mengukur berapa persen peluang kamu di 2022 dengan berbasis data SNMPTN tahun 2021. Baik, sekilas saya kuatkan lagi tentang apa sih SNMPTN itu. SNMPTN adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, salah satu jalur dari 3 jalur yang disiapkan oleh PTN yang nanti bisa diikuti oleh seluruh siswa yang memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratannya? SNMPTN ini seleksinya berdasarkan nilai rapor ya, jadi tanpa ada tes, tanpa mengikuti ujian, tapi hanya menginput atau mengunggah nilai rapor semester 1 sampai 5, berarti kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 semester 1, serta mengunggah sertifikat lomba sebagai bahan untuk penguat yang meningkatkan peluang untuk diterimanya kalian di jalur SNMPTN. Nah, ini bisa diikuti oleh anak dari pemerintahan IPA, IPS, bahasa, atau dari SMK, atau dari madrasah aliyah, atau kelompok belajar yang lain. Tidak semua nilai mapel yang ada di rapor itu nanti akan dihitung sebagai dasar untuk seleksi SNMPTN, tapi nilai mapel yang dijadikan rujukan adalah hanya ada 6 ya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan 3 mapel peminatan ya. Kalau peminatan IPA berarti yang dipakai rujukan adalah fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan kalau peminatan IPS maka yang dijadikan rujukan adalah nilai geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sehingga kalau anak IPA berarti nilai yang dijadikan rujukan untuk bisa mendaftar adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian fisika, kimia, biologi. Kalau anak IPS berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan geografi, sosiologi, dan ekonomi. Itu nanti sekolah akan membuat pemeringkatan siapa yang memiliki rata tertinggi dari 6 mapel ini, maka dia punya peluang bisa mendaftar ya, bisa mendaftar di jalur SNMPTN. Nah, ketentuan tahun ini hanya 40% terbaik sekolah yang bisa mendaftar. Ini jika sekolah kalian itu akreditasinya A, artinya misalnya dalam satu sekolah akreditasi A jumlah total siswa kelas 12 IPA itu 100, maka hanya 40 siswa peringkat teratas saja yang boleh atau memiliki kesempatan untuk mendaftar jalur SNMPTN. Nah, di sini saya akan buka data SNMPTN 2021. Ini data pendaftar SNMPTN per jenis sekolah. Ini akan kita jadikan sebagai apa itu gambaran ya, sebegitu ketatnya persaingan di jalur SNMPTN. Jadi tahun ini 2021 ya, itu SMA itu sejumlah 392.947 yang mendaftar ya. Jadi ada 392.947 SMA. Kalau dari SMK ada 130.102 SMK yang mendaftar di jalur SNMPTN. Kalau dari madrasah aliyah ada 69.934, dari PKPM ini adalah kelompok belajar masyarakat ya, ada 144, kemudian dari SPK Satuan Pendidikan Kerjasama, kalau dulu biasa adalah sekolah internasional ya, ada 419, dan dari lainnya ada 121, sehingga total sekolah yang mendaftar SNMPTN tahun ini itu 593.667 sekolah. Luar biasa sekali ya, bisa dibayangkan jika satu sekolah siswanya itu lebih dari 100, bisa dibayangkan berapa yang mendaftar di jalur SNMPTN. Oke, next kita lanjutkan ya. Sekarang adalah saya buka data sekolah dan pendaftar. Ini sangat penting untuk kita ketahui.
karena dari data ini nanti kita bisa mengukur seberapa besar peluang saya tahun depan 2022 ketika mendaftar di jalur SNMPTN. Nah, sekolah yang sudah finalisasi data ya di sistem tahun 2020 itu 15.296 SMA sekolah ya. Tahun ini 2021 meningkat 17.436, artinya bertambah 2 ribuan. Ya, berarti semakin banyak jumlah SMA yang mendaftar, maka semakin kecil peluang masuk SNMPTN. Siswa eligible ini yang sesuai dengan pemeringkatan, sesuai dengan peringkat sekolah masing-masing. Tahun 2020 itu 561.521. Sedangkan tahun ini 2021 itu meningkat sekitar 300 ribuan ya. 837.387. Luar biasa sekali, ini sangat banyak siswa yang mendaftar di jalur SNMPTN. Nah, siswa yang memilih prodi tahun 2021-nya 603.008. Sedangkan siswa yang finalisasi tahun 2020 ini 489.061, tahun 2021 itu ada 595.093. Jadi tidak semua yang memiliki prodi itu finalisasi, mungkin terkendala jaringan, mungkin terkendala ada input nilai yang salah dan sebagainya, begitu ya. Siswa mengunggah portofolio, ini ada prodi tertentu yang mewajibkan mengunggah portofolio, ada 13.690. Kemudian ada siswa yang mendaftar dari KIP kuliah. Apa itu KIP kuliah? Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Anak-anak yang memegang kartu ini, maka nanti ketika dia diterima, maka dia dapat keringanan-keringanan yang luar biasa. Jadi tidak usah bingung ketika teman-teman berada pada posisi yang secara finansial kurang mampu, nanti bisa mendaftar melalui jalur KIP kuliah. Tahun 2020 itu yang mendaftar 95.346. Tahun 2021 meningkat hampir 3/4-nya ya, 134.134. Sehingga jumlah PTN yang terlibat kalau tahun 2020 hanya 86, tahun 2020 meningkat menjadi 126. Kenapa? Karena ini ada tambahan ya. Jadi dari 126 ini 74 PTN, 11 PTKIN. PTKIN itu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi kayak UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Surabaya, kemudian UIN Syarif Hidayatullah, itu ada di Indonesia ada 11 ya, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ada 1 UT, universitas terbuka, dan ada 40 Poltek ya, Politeknik. Ada Politeknik Negeri Surabaya, ada Politeknik Negeri Jakarta, dan lain-lain. Jadi total ada 126. Artinya peluang kita untuk bisa mendaftar pilihan-pilihan kampus yang lebih banyak. Nah, sekarang ini yang paling urgent ya dari sekian data tadi, ini adalah data hasil seleksi. Nanti dari data ini kita bisa mengukur, oh ternyata sebegini persaingan SNMPTN tahun 2021 yang nanti jadi bekal untuk teman-teman persiapan di 2022. Jadi daya tampung ya, kursi yang disediakan SNMPTN 2021 itu 113.203. Dari total PTN tadi yang menyediakan kursi itu totalnya 113.203. Berapa pendaftarnya? Pendaftar total itu jika di total PTN 1 dan PTN 2, karena di SNMPTN itu boleh milih 2 PTN-nya. Itu ada 854.599. Bayangkan ya, kursinya hanya 113.000 sekian, tetapi pendaftarnya itu 854.000. Jadi 1/8 ya persaingannya. Luar biasa sekali ini tahun 2021 ini. Nah, dengan rincian pendaftar PTN 1 adalah 593.667. Kemudian pendaftar di PTN 2 itu ada 508.414. Artinya secara umum hampir semua peserta itu memilih PTN-nya 2. Walaupun boleh ya pilih satu saja boleh, tapi dari data ini jumlah pilihan atau pendaftar di PTN 1 dengan PTN 2 itu hampir sama. Berarti peluangnya ada banyak anak itu yang
memilih 2 PTN untuk SNMPTN. Nah, sedangkan pendaftar untuk yang dari KIP kuliah itu ada 134.134, luar biasa sekali animo calon mahasiswa tahun 2021 untuk daftar di jalur SNMPTN. Bayangkan dengan hanya kuotanya 113, itu yang memperebutkan 854.000. Oke, sekarang kita lihat yang diterima berapa? Yang diterima ini ya, yang diterima berapa? Oke, diterima total 110, tentunya sesuai dengan ini. Kalau ini totalnya 113, ternyata yang diterima 110, jadi ada sekian ratus yang belum terisi kursinya ya. Kemudian diterima di PTN 1 itu ada 100.356, diterima di PTN 2 hanya 10.000 saja, 103. Bayangkan pendaftar PTN 2 itu 508.000. Yang diterima hanya 10.000. Artinya teman-teman, ini nanti bisa dijadikan satu strategi ya. Nanti akan saya kupas di video yang lain. Seberapa efektifkah kita itu memilih PTN 2 atau memilih PTN di pilihan 2? Karena dari data ini kelihatan banget ya, keterserapan ya, persentase diterima di PTN 2 itu sangat kecil sekali. Bayangkan yang milih itu 508.000, jadi yang keterima 10.000. Bedakan dengan PTN 1 yang memilih 593.000, yang diterima 100.000, masih banyak ya, 1/5-nya ya. Kemudian, nah ini kalau yang KIP kuliah diterima dan pelamar dan KIP kuliah itu 29.904. Jadi KIP kuliah itu yang daftar 134.000, yang diterima hanya 29.904. Kalau kita buat ringkasannya seperti ini ya. Persentase diterima dengan daya tampung. Jadi diterima itu kan 110, daya tampung 113 itu 97,58%. Ada 2,42% itu kursi yang masih kosong. Itu bukan berarti mungkin ada prodi-prodi yang jumlah kuotanya itu lebih besar daripada jumlah pendaftar. Kemudian persentase diterima dengan pendaftar, bayangkan ya, yang diterima itu totalnya 110.000, yang daftar itu totalnya 854.000. Kalau di persentase hanya 18,56% saja yang diterima. Jadi sebeginilah peluang kalian tahun depannya itu hanya 18%. Artinya kalau tidak disiapkan dari sekarang dengan menyiapkan ini ya, nilai rapot, kemudian menyiapkan sertifikat lomba, tentunya ya kalian hanya sebagai peserta saja, peserta yang daftar, tapi tidak masuk ke 18% yang diterima. Untuk itu masih banyak waktu untuk persiapannya. Nah, persentase diterima dengan pelamar KIP kuliah ya, yang diterima dari KIP kuliah hanya 22% saja dari ini ya, 134 pendaftar yang diterima KIP kuliah 29.000. Kalau di persentase hanya 22,25%. Nah, teman-teman sekalian, ini sebagai semacam apa itu data awal ya, bahwasanya begitu ketatnya jalur masuk perguruan tinggi melalui SNMPTN. Bukan berarti tidak ada peluang, tapi dengan kecilnya peluang berarti butuh usaha yang lebih besar. Dan usahanya lebih besar tentunya dimiliki oleh anak-anak yang menyiapkan sejak dini, sejak sekarang ya. Mumpung ini bulan Juli, habisnya Agustus ya, masih di semester ganjil awal-awal, persiapkan raport dengan sebaik-baiknya dan juga sertifikat lomba. Jangan menunggu tahun 2022, harus persiapan dari sekarang untuk menyiapkan dokumen, supaya dokumen itu nanti bisa bersaing ya dengan teman-teman yang ada di satu sekolah maupun dengan sekolah yang lainnya. Bismillah, ini yang bisa saya sampaikan di video ini. Kemudian kalau ada bagaimana tips mudah diterima di jalur SNMPTN PTN favorit, nanti akan saya buat, ikuti video berikutnya. Saya akan sampaikan tips-tips menyiapkan diri di jalur SNMPTN supaya peluang lolosnya tinggi. Untuk itu klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap optimis, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.